Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi menjadi pengisi acara dalam Sapa Sosial kali ini untuk menyajikan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik dan inspiratif. Tentunya hari ini berharap semuanya sudah siap-siap untuk menjalankan aktivitasnya, dan bagi Anda yang masih menyaksikan televisi atau layar kaca, Anda mungkin ada kesempatan selama 30 menit ke depan untuk mengikuti perbincangan saya kali ini. Kali ini kita membahas terkait dengan penggunaan gadget pada anak, bahwa ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sekelompok anak muda yang bertujuan untuk membatasi penggunaan gadget atau video game untuk anak-anak. Karena kalau anak-anak menggunakan video game atau memainkan video game atau menggunakan gadget, mungkin kita ketahui bahwa sudah banyak anak-anak yang sudah kecanduan, bahkan tidak bisa terlepas dari sebuah ponsel atau HP begitu ya. Ada gerakan positif yang dilakukan oleh anak muda yang mengkampanyekan pembatasan penggunaan gadget dan menggunakan gadget secara bijak begitu ya. Mereka adalah teman-teman dari NXG dari chapter Makassar. Kita langsung saja berkenalan dengan yang pertama, ada Sri Rizky Wulandari. Halo, selamat pagi Rizky. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Panggilannya Rizky apa Wulan nih? Wulan. Oh, kirain Sri. Oke, terima kasih. Sri Rizky Wulandari ini adalah koordinator NXG Indonesia chapter Makassar. Di ujung sana ada Muhammad Sahid yang merupakan anggota dari NXG yang menduduki divisi riset dan pengembangan NXG Indonesia chapter Makassar dan ketua divisi di sana ya. Halo, selamat pagi, apa kabar? Ya, selamat pagi, alhamdulillah hari ini. Terima kasih kalian berdua sudah sempat datang di studio Kompas TV Makassar dengan kostum hitamnya ya. Nah, ini kayaknya kostum kebesaran nih ya. Oke. Baik, menarik begitu ya untuk memperbincangkan gerakan yang sedang kalian lakukan ya. Gerakan untuk mengedukasi anak-anak maupun orang tua, bahkan guru-guru sekolah untuk memberikan penyuluhan atau pendidikan kepada anak tentang penggunaan gadget begitu ya. Nah, bisa dijelaskan terlebih dahulu, kita tahu ini kalian berada di sebuah komunitas yang bernama NXG chapter Makassar. Bisa dijelaskan apa itu NXG dan bagaimana kemudian terafiliasi dengan NXG Indonesia? Ya, jadi NXG itu sendiri sebenarnya adalah singkatan dari Next Generation, Next Generation Indonesia. Oke. Nah, NXG ini awalnya sebenarnya di Bandung. Jadi pusatnya itu ada di Bandung, awalnya di Bandung tahun 2011 mulainya. Nah, jadi sudah lumayan lama. Cuman kemudian masuk ke Makassar atau diinisiasi sebenarnya sama teman-teman di Makassar itu baru Mei lalu. Jadi baru ya? Baru usianya baru berapa bulan? Baru beberapa bulan ya benar. Nah, itu diinisiasi sama teman-teman yang ada di Makassar. Nah, teman-teman itu sendiri ya beragam gitu. Ada mahasiswa, kemudian ada kalangan orang tua, akademisi, dan teman-teman yang kerja di bidang lainnya kayak gitu. Nah, apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh teman-teman di Next Generation Indonesia ini? Ya, jadi sebenarnya yang kita perjuangkan adalah NXG itu punya visi bagaimana caranya bisa membentuk ekosistem bermedia digital yang sehat di rumah masing-masing kayak gitu ya, minimal di rumah masing-masing. Jadi gerakan positif begitu ya. Apa yang kemudian mendasari teman-teman melakukan gerakan ini? Nah, yang mendasari sebenarnya terutama di Kota Makassar ya gitu. Ini dari keresahan sehari-hari sebenarnya melihat adik-adik kami atau anak-anak kita misalnya yang sampai nggak mau makan gara-gara main gadget ya kan, nggak mau lepas dari gadgetnya, terus kadang ditanya sama mamanya malah jadi emosional gitu kan, malah membantah, marah-marah dan lain sebagainya. Nah, dari situ sebenarnya kami berpikir, wah ini kayaknya sudah cukup parah ini efek dari gadget itu, dan itu ada di sekitar kita gitu, terutama misalnya di Kota Makassar. Itu salah satunya yang mendasari. Oke, baik. Jadi fenomena itulah yang membuat kemudian teman-teman mewakafkan dirinya begitu ya untuk menjalankan gerakan-gerakan yang kemudian berharap kejadian seperti ini tidak terlalu sering terjadi, bahkan kalau bisa kita hindari keseluruhannya begitu ya, bahwa semua anak di Indonesia ini memang membutuhkan informasi melalui gadget, tapi penggunaan gadget itu harus diawasi dan dikontrol begitu ya kegunaannya begitu. Baik, Sahid, Anda sendiri di divisi riset dan pengembangan NXG Indonesia chapter Makassar itu apa tugasnya di sana begitu di divisi ini? Ya, untuk NXG sendiri ya, untuk divisi riset ini kan kita kemarin baru pertama kali buat kegiatan. Nah, kedepannya ini kan
yang paling pertama kita mau riset. Oke. Riset. Kita mau riset di Kota Makassar seberapa besar itu anak-anak menggunakan gadget di Makassar. Oke. Terus seberapa lama? Seberapa lama durasi mereka menggunakan gadget, dan kalau bisa nanti ya kita mau cari tahu game-game apa saja yang anak-anak di Makassar itu mainkan. Apakah gamenya sudah sesuai porsi mereka atau mereka sudah melewati batas? Oke. Ada game anak dewasa yang dimainkan oleh anak-anak gitu. Oke, jadi itu juga menjadi perhatian begitu ya. Iya. Begitu banyaknya game yang ada di media digital begitu ya. Ternyata harus dikategorikan game mana yang kemudian aman untuk anak-anak, game mana yang kemudian tidak aman untuk anak-anak begitu ya. Nah, di sana ada proses riset yang dilakukan oleh teman-teman dari divisi riset begitu. Apakah saat ini sudah melakukan riset atau baru akan merencanakan riset itu? Kita baru akan merencanakan riset itu. Ini kan kita baru berdasarkan pada observasi yang apa dilihat mata di depan kita itu. Apa yang kita lihat, anak-anak bermain game. Mungkin orang tua di rumah melihat anaknya main game. Mereka sebatas, oh iya memang game untuk anak-anak. Mereka tidak tahu game apa yang dimainkan. Nah, kan terkadang ada game yang mungkin tingkat konten kekerasannya sudah seharusnya tidak dilihat oleh anak-anak, karena itu juga akan mempengaruhi jiwanya begitu ya, mempengaruhi karakter si anak itu juga begitu. Bayangkan jika misalnya game yang dimainkan game bunuh-bunuhan, nah, sementara yang dimainkan adalah anak-anak. Game bunuh-bunuhan dengan menggunakan senjata tajam. Mungkin anak-anak nanti di lingkungannya mereka sebatas main gambar-gambar ya, mereka anggap biasa gitu, karena mereka sudah sering melihat menggunakan senjata-senjata tajam di gamenya. Oke, baik Mbak Sri, dari pemaparan dari Mas Sahid tadi disampaikan bahwa pengawasan terhadap game yang dimainkan oleh anak-anak itu perlu untuk mengetahui game apa yang dia mainkan amankah atau enggak untuk dia. Itu memang saat ini kalau dari pandangan Mbak Ulan sendiri sebagai ketua dari INXG Makassar begitu ya, apakah memang anak-anak memang ada game tertentu yang boleh ia mainkan, kemudian ada game lain yang tidak boleh mereka mainkan. Artinya kalau begitu anak-anak wajar-wajar saja kalau memainkan game begitu? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk memainkan game itu wajar-wajar saja ya itu, karena game itu bisa menstimulus anak-anak itu sendiri, daya pikir anak-anak itu sendiri, daya imajinasinya, daya geraknya, motoriknya, itu semuanya bisa terstimulus. Tapi kemudian seperti tadi dikatakan sama Kak Sahid bahwa ada porsi tertentu gitu yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Ada kapasitas yang sesuai dengan kapasitas mereka. Kalian bisa menjelaskan porsinya seperti apa? Idealnya seorang anak yang berumur mungkin di atas 5 tahun, idealnya itu memainkan game lewat porsi itu diukur lewat waktu kah atau bagaimana? Ya, jadi salah satunya adalah lewat waktu. Jadi waktu untuk anak-anak bermain game sebenarnya kalau disarankan dari salah satu lembaga yang ada di Amerika ya, karena sampai saat ini Indonesia juga masih menggodok itu. Kemarin ada ini IGRS. Jadi IGRS itu Indonesian Game Rating System. Nah, itu bekerja sama juga dengan NXG terkait dengan rating system rating game itu. Nah, yang disarankan adalah anak-anak dengan umur 18 bulan ke bawah itu no screen time atau tidak berhadapan dengan screen time secara langsung seperti itu. Memang tidak boleh berhadapan dengan screen time karena itu bisa berpengaruh terhadap saraf mereka, mata mereka. Iya, benar sekali, karena mereka sudah memiliki daya tangkap gitu. Nah, sedangkan untuk anak 2 sampai 5 tahun itu disarankan mereka bermain game itu kurang dari 1 jam atau sampai maksimal 1 jam. Sedangkan 5 sampai 12 tahun itu maksimal 2 jam per hari. Itu disarankannya seperti itu. Itu untuk berdasarkan riset juga di Amerika dan Inggris, dan untuk itu berpengaruh begitu terhadap psikologis dan juga fisik mereka seperti itu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia sendiri beberapa kasus juga sudah menunjukkan anak-anak yang kemudian itu kan berpengaruh kalau mereka jadi tidak makan gitu gara-gara main game. Itu kan berpengaruh ke tubuh mereka, dan juga biasa fenomena kayak misalnya tangannya yang tiba-tiba kram, kemudian mata yang tiba-tiba cepat berair begitu ya, dan lain sebagainya. Itu akan ada perubahan itu ketika memang mereka memainkan game
dengan porsi yang cukup panjang, Oke, yang baik. cukup panjang. Dari pemaparan Mbak Ulan tadi, kita mungkin baru tahu begitu ya, khususnya untuk ibu-ibu ya, yang baru menyaksikan ini, ternyata ada waktu-waktu yang wajar, waktu-waktu tertentu yang kemudian anak-anak ini masih wajar-wajar saja ketika memainkan game. Seperti tadi dipaparkan, ya masih berusia beberapa bulan itu tidak boleh sama sekali melihat layar HP. Kemudian yang berusia di bawah 2 tahun sewajarnya hanya 1 jam dalam sehari. 2 sampai 5 tahun. 2 sampai 5 tahun ya. Itu sewajarnya 1 jam aja. Iya. Yang tadi yang 2 jam umur 5 sampai 12 tahun. 5 sampai 12 tahun itu ya sewajarnya cuma 2 jam saja. Jadi dibagi dalam sehari, ya sebaiknya jangan juga dalam satu kesempatan langsung 2 jam main ya. Mungkin pagi 5 menit, siang 5 menit dan lain-lain. Baik, kemudian tadi dipaparkan oleh Syahid bahwa anak-anak harus pandai memilah game mana yang kemudian yang ia bisa mainkan. Lalu kriteria game yang baik, yang cocok yang dimainkan untuk anak, bahkan nanti saya minta Syahid, gak apa-apa sebutkan nama gamenya, nanti kita akan paparkan setelah jeda, tetaplah bersama kami. Sekelompok anak muda yang kemudian terdiri sekitar 20 orang, mereka memiliki visi untuk mengedukasi kepada masyarakat, jadi tidak hanya kepada anak-anak begitu ya, karena yang bisa mendengarkan nasihat-nasihat anak ini kan, ini bisa dikategorikan orang tuanya atau gurunya begitu ya. Jadi edukasi ini tidak kepada anak langsung, tapi kepada orang tua, pada guru, untuk mengajarkan mereka bahwa gadget ada dampak buruknya ketika digunakan terlalu berlebihan begitu ya. Baik, Syahid, divisi riset begitu ya di NXG atau Next Generation Indonesia Chapter Makassar. Tadi dikatakan bahwa sebenarnya anak-anak itu ada kriteria tertentu game mana yang kemudian ia cocok mainkan begitu ya. Yang tidak boleh ia mainkan adalah game yang di dalamnya ada unsur saling membunuh begitu. Nah, sebenarnya yang paling idealnya anak-anak usia berapa itu paling bagusnya memainkan game yang berkriteria seperti apa begitu? Ya. Untuk anak-anak sendiri ya. Untuk anak-anak sendiri ada batasannya di aplikasi game itu. Itulah kenapa kami cenderung untuk ke orang tua mereka atau tenaga pendidik mereka. Sebenarnya sebelum mendownload game, di situ sudah ada rating di aplikasi entah di Android, Play Store atau di iOS ya. Itu ada rating umurnya. Di situ ada 3+, 6+, ada 12+, sampai ke 18+. Jadi orang tua bisa melihat HP anaknya ya. Ketika mereka mau mendownload game itu, mereka bisa melihat apakah game ini termasuk yang bisa dimainkan oleh anak mereka atau tidak. Nah, misalnya anak-anak paling main Tetris atau main tebak-tebak kata, tebak angka. Itu kan berada di rating 3+. Jangan mereka akhirnya mendownload game yang anggaplah misalnya saya contohkan saja ya. Anggaplah misalnya game Mortal Kombat ya. Mortal Kombat itu kemarin saya lihat ratingnya dia memang di angka 18+. Artinya hanya umur 18 tahun ke atas yang boleh mendownload dan memainkan game ini. Ini yang mungkin luput dari perhatian orang tua begitu ya. Ini harus menjadi pengawasan dari orang tua, karena di Play Store itu, di toko aplikasi itu sudah tercantum ternyata ya usia yang bisa memainkan game tersebut begitu ya. Ini yang luput dari perhatian kita. Tapi kadang-kadang yang terjadi adalah yang mendownload itu si anaknya sendiri begitu ya. Itu bagaimana dengan fenomena itu? Makanya itu kami dari NSG Indonesia juga kami ingin mensosialisasikan sebuah fitur, sebenarnya ada di HP, di iOS maupun di Android. Itu ada fitur parental control. Di fitur parental control itu di Play Store ya, kalau di Android itu kita bisa memilih aplikasi-aplikasi yang di rating mana saja yang boleh di-download oleh anak saya misalnya ketika HP itu diberikan ke anaknya. Misalnya kita men-checklist saja angka 3+. Ketika angka 3+, maka muncul semua aplikasi yang muncul ketika kita melakukan searching di Play Store, itu aplikasi yang muncul adalah hanya untuk anak 3 tahun ke atas. Nah, ketika kita membatasi parental controlnya, aplikasi yang muncul adalah 18+, maka semua yang di bawah 18 itu pasti tidak akan muncul ketika searching di Play Store. Apa nama aplikasinya?
parental control itu Parental control. Jadi Ya. Anda bisa mencoba untuk membuka toko aplikasi atau Ya. Play Store ini untuk mencoba mencari itu karena di situ bisa terdeteksi ya Iya. lewat situ ya. Oke, baik. Mbak Ulan, tadi disampaikan bahwa NXG Chapter Makassar ini baru ternyata Iya, ya. Sudah dibentuk pada bulan 5, itu artinya baru sekitar 3 bulanan. 3 Bahkan kemarin mereka mengadakan kegiatan perdana yang berkaitan soal sehat di dunia digital begitu ya, dengan menggunakan pembatasan menggunakan gadget pada anak begitu. Itu sebenarnya di NXG ini kalangan mana saja, berasal dari kalangan mana saja orang-orang yang ada di dalam NXG ini? Jadi yang saat ini ada di NXG, terus NXG Makassar, itu dari berbagai kalangan, berbagai latar belakang profesi. Jadi ada mahasiswa, terus ada dari orang tua, maksudnya orang tua muda yang sudah punya anak, terus ada dari kalangan akademisi, kemudian dan berbagai profesi pekerjaan-pekerjaan lainnya. Oke, baik. Gerakan yang dilakukan ini gerakan yang positif begitu ya. Kita beralih kembali kepada tema kita, pembatasan gadget pada anak. Ketika saat ini mungkin pemirsa atau ada orang tua yang memiliki anak yang anaknya kemudian saat ini sudah kecanduan dengan game, sudah tidak bisa terlepas dengan handphone, ponsel begitu. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi anak-anak yang sudah seperti ini, Mbak Ulan? Iya, jadi sebenarnya salah satu langkah sebenarnya bisa pakai fitur yang tadi. Jadi yang tadi itu bukan aplikasi sebenarnya, dia adalah fitur. Jadi memang sudah tidak perlu di-download, dia sudah ada di gawai atau di aplikasi di gadget masing-masing. Nah, jadi nanti ketika misalnya masuk ke App Store atau Play Store, itu kan ada menu di bagian kiri ya, kiri atas itu. Nah, itu bisa dipilih dan di bawah situ akan ada menu setelan atau settingan. Di situ akan ada pilihan fitur parental control. Nah, dari situ sebenarnya itu sudah bisa digunakan atau di setel, diatur. Hanya kemudian memang sampai saat ini belum banyak yang tahu itu, bahkan sebenarnya kami sendiri pun belum lama tahu tentang itu, dan itu kami nilai sangat bermanfaat karena itu akan menyaring semua game, semua aplikasi yang muncul ketika si anak mendownload, membuka Play Store itu sendiri. Berkaitan soal aplikasi dan juga game yang patut dimainkan oleh anak. Nah, kembali ke tadi pertanyaan saya tadi, ketika anak yang sudah mulai kecanduan, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, sebenarnya orang tua harus lebih mendampingi ya. Jadi mengawasi itu agak beda kalau kita bilang mengawasi dengan mendampingi. Jadi kalaupun orang tua sibuk, mungkin tidak akan 24 jam ada di luar terus anaknya tidak ada yang dampingi, pasti anaknya mungkin dititip sama orang lain gitu dan lain sebagainya. Nah, itu bisa didampingi dan dikurangi durasi bermainnya mereka, entahkah secara langsung orang tuanya yang misalnya mungkin mengambil HP-nya gitu, menyimpan HP-nya, dan kalau hasil berdasarkan hasil diskusi kita bahwa saat ini kan orang tua juga kadang nggak mau repot gitu, jadi anaknya langsung dikasih gadget. Nah, itu sebaiknya tidak seperti itu. Orang tua harus lebih peduli sama anaknya. Jadi untuk mengurangi itu ya enggak apa-apa lah, misalnya HP anaknya disimpan seperti itu supaya mengurangi penggunaan gadget mereka. Salah satunya seperti itu, karena ya kita enggak bisa manja juga. Biasa ada yang tanya, bagaimana kalau anak saya menangis gitu ya kan. Nah, itu jadi orang tua harus pintar-pintar mencari solusi bagaimana anak ini tidak kecanduan pada gadget begitu ya. Karena zaman sekarang kadang-kadang HP itu dijadikan obat untuk penanggulangan anak untuk tidak menangis gitu ya. Sebentar, ada pesan penting yang akan mereka sampaikan terkait dengan pembatasan gadget pada anak begitu ya. Setelah jeda tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Tadi ada 2 atau 3 kali sempat ditembakkan kembali gas air mata, dan dapat diceritakan bahwa memang di sini karena melemparkan sejumlah barang-barang dari arah masa. Jangan provokasi lagi, jangan teman-teman. Kompas TV, independen, terpercaya.
di media sosial itu ramai sekali. Momen Pilkada serentak 2018. Kabar duka yang melanda negeri ini, gempa bermagnitudo 7,4 dan diikuti tsunami meluluhlantakan Sulawesi Tengah. Ikuti pembahasan topik yang menjadi hits dan ramai di jagat media sosial. Tagar Save Rio Dewanto pun membanjiri media sosial. Sangat bombastis menurut saya untuk satu topik perbincangan. Kata netizen, setiap Kamis pukul 10:30 malam live di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Di segmen ini ada pesan penting yang akan mereka sampaikan terkait dengan pembatasan penggunaan gadget pada anak begitu ya. Silakan Mbak Ulan mengkampanyekan terkait dengan gerakan yang dilakukan oleh Next Generation Chapter Makassar ini terkait dengan sehat di media sosial, sehat dalam penggunaan gadget dan lain-lain. Iya, jadi Next Generation sendiri, kami sendiri ya, itu ingin memberikan semacam pesan atau untuk orang tua juga terkhususnya bagaimana kemudian gadget itu bisa berdampak kepada anak-anak. Jadi buat para orang tua khususnya dan juga misalnya teman-teman yang punya adik dan lain sebagainya, itu mohon untuk bisa diperhatikan, dibantu untuk mendampingi karena itu penggunaan gadget yang berlebih itu bisa dapat memberikan dampak tersendiri untuk anak-anak itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua juga tidak serta-merta kemudian bisa menyalahkan anaknya ketika misalnya nanti anaknya jadi lebih emosional, kemudian jadi lebih sering misalnya marah kepada orang tuanya, jadi lebih malas atau misalnya tidak fokus, misalnya prestasi akademiknya jadi menurun. Nah, itu salah satu yang mempengaruhi itu bisa saja adalah gadget atau misalnya durasi mereka bermain game dan juga konten yang dimainkan dalam game tersebut. Jadi untuk para orang tua, teman-teman dan lain sebagainya bisa lebih memperhatikan adik-adik atau anak-anaknya yang bermain game, kontennya apa, apakah itu tidak mengandung unsur kekerasan, pornografi, dan lain sebagainya, apakah itu sudah sesuai dengan usia mereka, karena ya pada intinya kita tidak bisa serta-merta menyalahkan si anak kalau mereka tiba-tiba menjadi marah sama kita dan lain sebagainya, karena itu kita yang harus lebih peduli kepada mereka seperti itu. Oke, baik. Waktu kita singkat, Syahid mungkin bisa disampaikan media sosial dari NXJ Makassar ini kemana orang-orang yang mungkin ingin berhubung dengan kalian, silakan. Ya, jika ada, ya kami juga ingin mensosialisasikan kegiatan kami di sekolah-sekolah. Mungkin dari pihak sekolah bisa membuka sosial media kami. Di Facebook sendiri ada fanpage-nya, itu adalah NXJ Indonesia Chapter Makassar. Ya. Dan kemudian di Instagram sendiri juga ada NXJ Indonesia Chapter Makassar sama. Ya. Jadi jika ada yang ingin memberikan saran, kritik, atau mungkin ingin sekolahnya dikunjungi agar kami bertemu dengan orang tua untuk mensosialisasikan gerakan kami, ya bisa menghubungi kami melalui sosial media kami. Ada kontak person yang ingin disebut? Oh iya, boleh. Silakan. Bisa menghubungi kita juga di 082 188 054 808. Mari kita bersama-sama untuk mengawasi dan mendampingi adik-adik atau anak-anak kita dalam penggunaan gadget. Mudah-mudahan gadget ini akan berdampak positif ketika digunakan secara bijak oleh anak-anak dan memainkan apa-apa yang patut dan wajar mereka mainkan begitu untuk gadget. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Sulsel. Hendra Bakti pamit, sampai jumpa.